Udah 2 episode kan kita ngebahas tutorial cara mikir, dan yang kita bahas basically benang merah dari segala konflik kehidupan modern ini. Apa coba? Ya, betul. Internet. Tools yang tiap hari kita pakai, dari mulai ikut workshop, sampai nemuin resep seblak Rafael, sampai cari jodoh. Di saat yang sama, tools yang sama itu jadi penghancur cara berpikir umat manusia. Lebay lo kita kan cuma tubi doang gitu doang di Twitter, lebay nih. Soalnya problemnya tuh ini nggak cuma gitu doang guys. Nih ya, di video sebelumnya udah kita bahas tutorial cara mikir pakai 6 intellectual standard of thinking. Berarti masih sisa 2 kan yang belum kebahas. Ada completeness dan fairness. Nah, gue bakal bahas itu sambil jelasin kenapa internet bikin cara mikir kita bisa jadi makin ancur-ancuran. Lo pasti ngerasain juga lah, zaman sekarang kita tuh kan gampang banget buat dapetin informasi apapun karena adanya internet kan. Ibaratnya lo nggak mau tahu Aldi Taher lagi ngapain aja, jadi tahu Aldi Taher abis bikin konser foreplay gara-gara buka sosmed. Lo terpapar nih sama konten-konten yang berlomba-lomba buat dapetin attention lo. Tapi di saat yang sama, attention span orang tuh semakin pendek. Orang nggak mampu buat retain sesuatu dalam waktu yang lama. Kalau kontennya nggak engaging, pasti bikin bosen dan di-skip. That's why sosmed create format video pendek kayak Reels, TikTok buat ngefasilitasin shifting behavior audiensnya. Gara-gara attention span pendek, orang yang create konten juga cari cara supaya audiens tetap nontonin konten mereka. Akhirnya orang-orang pada create konten-konten yang sensasional tapi dangkal. You break my heart, break my heart. Akibatnya apa? Makin susah buat lo bisa dapetin kedalaman informasi di sosial media. Di sisi lain, sosmed ini kan jadi tempat nongkrong orang-orang sehari-hari. Tapi sebagian besar waktu kita bisa aja gitu scroll-scroll, bacain, dan nontonin hal-hal yang disediain sama algoritma. Nah, standar mikir yang ketujuh, namanya itu completeness. Supaya bisa mikir dengan benar, lo mesti mempertimbangkan hal-hal secara menyeluruh. Nggak bisa tuh kita stay on the surface aja, nggak bisa cetak-cetak aja gitu. Gimana tuh maksudnya? Contoh nih, lagi ada masalah yang viral di sosmed tentang pameran Van Gogh Alive. Ada mas-mas yang ngerenting experience di pameran Van Gogh ini 5/10. Walaupun sebenarnya pamerannya mah bagus. Kata dia, tiket online-nya nggak guna, soalnya semua orang bisa masuk kapan aja walaupun udah reservasi di jam tertentu. Jadi antreannya panjang banget. Udah gitu pas masuk orang-orang itu numpuk di dalam. Banyak orang foto-foto di video mappingnya sampai-sampai orang yang mau nonton dan nikmatin karyanya jadi kehalangan. Dan nggak ada petugas yang ngingetin atau ngarahin semua kekeosan itu. Si mas ini dan reply di tweetnya dia, fokusnya tuh nyorotin orang-orang yang foto-foto, dianggapnya ini orang-orang pada salah banget gitu. Dan norak banget. Tapi coba deh kita pikir lagi secara lebih komplit. Ini orang-orang pada BR juga loh. Dan nggak ada larangan juga buat nggak boleh foto-foto. Terus salahnya tuh sebenarnya di mana sih? Masalah gue, salah temen gue. Kalau dengar cerita orang-orang di Singapura, Van Gogh Live-nya juga sama kok. Orang-orang tuh juga pada antusias foto-foto juga. Netizen di mana-mana sebenarnya sama aja, dan ini Van Gogh gitu loh. Tapi bedanya area pamerannya tuh di Singapura lebih luas. Jadi orang yang foto-foto nggak bakal ganggu orang yang mau nonton. Tapi kekesalan masnya ya bisa dimengerti banget. Bayangin dong, ini pameran tuh kita beli tiketnya online. Ekspektasi masnya pasti kalau reservasi jam 3 ya bakal bareng-bareng di ruangan nikmatin pameran sama orang-orang yang pesan jam 3 juga. Orang yang reservasi jam 2 atau jam 1 ya pasti udah cabut. Ekspektasi masnya penyelenggara acara bisa dong ngatur acaranya supaya orang-orang nggak numpuk di dalam. Tapi yang terjadi nggak kayak gitu. So, kalau bisa kita lihat secara lebih komplit, sebenarnya ini bukan salahnya netizen yang foto-foto, tapi salahnya penyelenggara acara yang nggak bisa ngatur acaranya. Meskipun ini first thing di Indonesia gitu ya, harusnya dia bisa ngeprediksi kalau Van Gogh Alive ini bakalan booming, dan antisipasinya tuh apa? Harusnya seketat apa ngatur flow orang yang masuk? Aturan buat orang yang mau foto-foto tuh gimana sih? Yang gitu-gitu loh, jadinya lo nggak bakalan kesulut gara-gara tweet viral orang ngomel-ngomel. Lo bisa lihat dulu nih, ini tuh sebenarnya secara garis besar apaan sih masalahnya? Baru deh boleh nimbrung di replies. Minta maaf deh lo semua sama Nuruls. Nah, tapi ya buat dapetin analisis kayak gitu, kita mesti step back dan lihat ulang ide besar dari suatu hal. Dan menurut gue ya, gak mungkin banget di zaman kayak sekarang kita bisa gain completeness dengan gak sengaja. Kalau lo mau bisa deep, itu harus diusahain. Minimal banget usahanya dengan lo expose diri lo ke kreator yang banyak opininya.
tapi punya cara pikir yang benar. Gimana cara taunya dia cara pikirnya benar? Ya cek aja cara mereka bikin konten. Udah sesuai belum sama 8 intellectual standards yang udah kita bahas? Kalau lo nggak strategis dan ngekurasi timeline internet lo, most likely lo dapetnya opini-opini populer yang nggak punya kedalaman informasi itu. Soalnya konten dangkal itu populer. Kenapa? Ya karena internet ngasih reward buat konten-konten kayak gitu. Makin singkat dan dangkal, orang bakal ngekonsumsi kontennya dengan cepat. Semakin sensasional, orang bakal makin komen, makin nge-share, dan trending deh itu konten-konten. Dan parahnya, once lo udah disodorin sama suatu konten, misalkan konten video kucing gitu, lo consume, lo share ke temen-temen lo bakal ditawarin lagi konten kucing lain lagi, dan lagi. Lo makin gak bisa lepas dari konten serupa. Ujung-ujungnya lo jadi susah buat bisa zoom out dari hal-hal yang berseliweran di sekitar lo. Karena secara sadar atau enggak, pola pikir lo tuh udah kena. Efek jangka panjangnya apa? Orang-orang ini bakal makin susah untuk bisa lihat sebuah masalah dari perspektif lebih luas. Karena nggak kebiasa dan keasikan di bubble algoritma dia. Orang-orang bakal kehilangan kemampuan buat jadi objektif. Nah, di sini deh bisa masuk ke standar intelektual terakhir yang diacak-acak sama internet, yaitu fairness. Buat mikir dengan benar, lo tuh dituntut buat bisa adil. Lo bisa mempertimbangkan all possibilities. Gak bias, gak punya agenda-agenda terselubung, dan open-minded. Sekarang lo bayangin, orang-orang yang udah ada di bubble opini tertentu tadi, gimana coba caranya dia buat bisa open-minded? Bayar aja lah. Menurut gue, kenapa generasi tuh bisa sampai terbagi-bagi behaviornya jadi boomers, milenial, Gen Z, Gen Alpha, gentong. Siapa yang masukin ke gentong kata gua? Masih hidup lu. Itu gara-gara emang behavior kita saling beda banget nih. Dan buat bisa saling ngertiin satu sama lain, butuh buang dulu ego lo jauh-jauh deh tuh. Millennials ngerasa boomers out of date dan kaku. Tapi millennials mesti ngerti juga kenapa si boomers ini bisa jadi pribadi yang kayak gitu. Boomers nggak paham cara pemikiran milenial sama Gen Z. Ya emang harus dicoba gather informasi lebih banyak aja supaya bisa keluar dari bubble boomersnya. Lihat nih, di luar sana tuh dunia udah berkembang sejauh ini loh. Cewek berkarya itu nggak apa-apa. Nggak bakal ngedak juga bumi ini, tenang aja. Di generasi. Sekali lagi dapat piring cantik. Di generasi manapun kita, nggak bisa kita ngerasa paling bener. Cuma karena cara kita itu pernah works buat kita. Kalau orang lain pakai cara yang beda buat jalanin hidupnya, ya kita jadi tahu, oh ada cara kayak gitu toh. Bukannya maksain orang buat pakai cara yang kita pakai. Possibilities di hidup ini tuh endless banget. Nggak bisa main absolute aja. Absolute fin sekali. Tapi beneran deh, most of people pas lagi berada di bubble-nya, nggak bakal sadar kalau mereka tuh berperilaku nggak fair buat orang lain. Balik lagi ke yang Ricky Gervais bilang, orang bego itu sama kayak orang mati. Dia nggak akan sadar kalau dia mati. Yang akan ngerasain sedih dan susahnya ya orang di sekitarnya. Nah, kalau udah kayak gini, enak banget nggak sih? Mikir tuh udah ada standarnya. Yang di luar dari 8 standards of thinking ya artinya salah. Tapi sayangnya nih, dunia nggak sesimpel itu. Gak sehitam putih itu. Kehidupan ini udah terlanjur ribet sampai jadinya lo mesti berkompromi sama orang-orang yang gak punya 8 intelektual standar tadi. Nah, seni berkompromi ini akan kita bahas di video selanjutnya mengenai wisdom. Siapa itu wisdom? Apa itu wisdom? Kenapa ada wisdom? Siapa yang bijak? Siapa yang sana? Tetap makanya subscribe. Bye!